Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahria Naim dengan NPM 022 722 11174 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Baik, langsung saja di video kali ini saya akan membahas tentang hermeneutika. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang hermeneutika? Baik, langsung ke pembahasannya. Hermeneutika adalah persoalan pemahaman antara pengetahuan dua sudut yakni epistemologi dan hermeneutika. Persoalan epistemologi berpusat pada pertanyaan-pertanyaan. Persoalan hermeneutika ialah pemahaman historis tentang filosofis. Hermeneutika ialah epistemologi mengutupkan dua hal, yakni subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui atau realitas. Di sini pengetahuan diselidiki dengan dasar rasionalitis dan objektivitas. Maka dalam bingkai kutub seperti tadi, kebenaran dan kebebasan berdasarkan pada education rate intelektual atau disebut dengan kesesuaian antara hal dan intelek. Hermeneutika juga mengutupkan pemahaman kurang lebih dengan cara seperti itu, bukan dalam bingkai subjek dalam objek. Dalam hermeneutika, pokok pembicaraan ialah pemahaman historis yang terjadi, bukan pemahaman subjek atas objek, melainkan pemahaman manusia yang bertemu dengan realitas atau dari masa lampau, kini dan kini. Dalam hermeneutika, manusia memahami bertemu dengan realitas secara eksistensial. Dia bukan pertama-tama, terutama sebagian subjek rasional. Realitas yang ditemuinya juga bukan sekedar objek, tetapi karya manusia yang selalu ditandai. Jadi bila hermeneutika berbicara tentang objek, maka akan tetapi di sini muncul satu kesulitan interpretasi bertujuan untuk dihasilkan oleh tindakan interpretatif. Namun sesungguhnya interpretatif sendiri didasari seseorang berhadapan dengan suatu karya literer. Misalnya, dia sudah mempunyai perpusis bagaimana harus menginterpretasikan puisi cukup lama. Harmonis klasik tentang teks mendominasi sejarah interpretasi. Dalam paradigma itu, teks dilihat sebagai rangkaian bahasa yang berfungsi untuk mengungkapkan pikiran atau ide pokok pengarang dan merujuk pada hal yang di luar dunia untuk dibahas itu sendiri. Dilihat sebagai medium kebahasaan dari komunikasi literal personal. Dewasa ini paradigma humanis klasis digugat. Teks bukanlah medium yang menyimpan pikiran dan ide pengarang. Membuat teks jadi otonomi berkaitan dengan intensitas pengarang. Apa yang dimaksudkan oleh teks tadi? Lagi bermaksud apa yang dimaksudkan oleh pengarang. Teks menjadi sebuah karya atau totalitas yang terstruktur, yang tidak dapat diredusir pada kalimat dan dibangun oleh pembaca. Absen dalam tindakan menulis dan penulis. Apa yang dimaksudkan oleh teks tadi bersamaan dengan apa yang dimaksudkan oleh pengarang. Teks yang menjadi sebuah karya otoritas yang terstruktur yang dapat diredusir pada kalimat dari mana teks itu dibangun oleh pembaca. Absen dalam tindakan
Absen dalam tindakan untuk menulis dalam sebuah tindakan membaca itu berarti jadi distansi tulisan dengan menulis yang disebut dengan pengertian teks. Bukan lagi suatu karya tulis yang telah selesai dan tertutup, melainkan suatu jaringan yang berbeda atau pabrik jejak. Teks yang demikian merujuk pada yang lain di dirinya, di henti-hentinya, pada jejak lain, tidak lagi dilihat sebagai medium pembawa pikiran atau ide pengarang. Teks tidak menyimpan sesuatu atau pengarang karena seleksi teks dituliskan, pengarang berpisah dari karyanya. Dan teks sendiri menjadi otonomi. Hal ini akan membuat kita pada persoalan apakah dalam hermeneutika perlu metode agar kita dapat interpretasi yang benar. Persoalan dasar dari sini adalah apakah pengarang dengan demikian pengarang hadir dalam karyanya atau teks sama sekali telah berpisah dari pengarangnya. Pembaca sebagai persoalan hermeneutika pembaca adalah dia yang berhadapan dengan teks pembaca, menginterpretasikan teks yang ada di hadapannya. Persoalan hermeneutika ini ialah bagaimana seharusnya pembaca berhadapan dengan teks, komunikasi real atau seseorang yang menyampaikan pikiran kepada lawan bicaranya. Yang satu menginterpretasikan dan sebaliknya. Sini interpretasi tidak menjadikan soal karena satu dimungkinkan menginterpretasikan bicara atau kekeliruan. Dalam komunikasi real terjadi komunikasi kedua berada pada tataran yang sama. Yang lain menjadi sangat penting karena masih ada kemungkinan verifikasi dan klasifikasi. Bila teks diterima sebagai medium komunikasi antara pengarang dan pembaca, maka muncul persoalan serius. Masalah yang dimaksud ialah pembaca dan teks tidak berada pada tataran yang sederajat. Pembaca adalah subjek dan teks adalah objek. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.